Ya pemirsa, hanya berlangsung 3 jam saja, akhirnya Komisi 1 DPR menyetujui pencalonan sebagai Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pastinya publik bertanya-tanya kiranya ketika proses ini dikatakan ya mudah ya. Apa menjadi pertimbangan DPR dan apa tugas yang menanti sang calon Panglima TNI tersebut? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir narasumber saya meskipun memang dengan sambungan Zoom, tapi tidak mengapa pemirsa, saya akan mendalaminya di malam hari ini. Mulai dari Profesor Salim Said yang merupakan pakar militer kita. Prof, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Ya, saya juga sudah melihat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sudah melihat di sini Mbak Koni sebagai pengamat militer kita dan juga Pak Syarif Hasan, Komisi 1 DPR dari Partai Demokrat. Mungkin saya izin Prof. Salim Said, saya ingin mendalami dari sisi DPR. Karena DPR yang punya gawean, kalau bisa kita katakan seperti itu ya. Melihat dari bagaimana seorang Jenderal Andika Perkasa. Pak Syarif Hasan, fit and proper test hari ini bisa diceritakan ini Pak. Apa yang digali oleh Bapak dan juga teman-teman di Komisi 1? Pertama, kami memberikan kesempatan kepada calon Panglima yang baru, dan yang sangat mengejutkan adalah beliau memaparkan visi misinya sangat sederhana sekali. Pertama, dia ingin melanjutkan program-program Panglima yang sebelumnya, dan kedua, dia akan fokus kepada program-program yang tertentu, misalnya seperti halnya tentang bagaimana mensejahterakan prajurit, bagaimana melakukan strukturisasi, transformasi, reformasi di TNI, kemudian bagaimana agar alutsista itu dapat lebih dimaksimalkan dengan cara efisiensi, misalkan katakanlah begitu. Dan tentunya dia juga menyinggung tentang hal-hal yang lain seperti Papua dan Laut Cina Selatan. Nah, tidak dari kami melihat bahwa berdasarkan visi misi tersebut, kami melihat bahwa itulah memang sebenarnya yang menjadi kebutuhan TNI saat sekarang. Dan yang kedua, melihat dari latar belakang beliau pada saat menjabat Kasat, kita melihat bahwa memang beliau sangat memperhatikan tentang kesejahteraan prajurit, sangat hubungan emosional dengan prajurit sangat tinggi, sehingga apa yang disampaikan melalui misinya itu ya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan juga begitupun juga pada saat kami memberikan pendalaman tentang Papua misalkan, beliau membuat satu kesimpulan bahwa Papua ini merupakan target prioritas beliau di dalam menyelesaikan masalah Papua, dan itu tidak mudah. Dan dia menawarkan beberapa solusi. Pertama adalah harus merubah pendekatannya, bukan hanya dengan pendekatan represif, tetapi pendekatan sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga adalah pendekatan terhadap pendekatan dari negara-negara yang di sekitar tetangga kita. Dan begitu pun juga negara-negara yang memiliki dampak politik terhadap eksistensi daripada Papua. Nah, inilah yang akan dibangun karena katanya kalau tanpa adanya satu dukungan kuat politik dari luar negeri ataupun juga pendekatan sosial, kultural dan pendekatan ekonomi kepada rakyat Papua, menurut Andika agak sulit untuk disampaikan. Mengapa katanya? Mereka rakyat yang menjadi korban itu adalah kan rakyat kita juga sendiri, karena ada beberapa dari pelaku daripada teror itu sebenarnya bukan pelaku, tetapi mereka itu hanya karena pengaruh daripada tokoh-tokoh masyarakat tertentu sehingga mereka terlibat. Nah, ini harus yang dikondisikan semuanya sehingga Papua itu juga bisa diselesaikan. Sangat menarik sekali bahwa strategi pendekatan ini akan diaplikasikan, dan tentunya kita lihat nanti mudah-mudahan Andika dalam hal ini bisa melakukannya. Dan yang terakhir disampaikan bahwa pendekatan ini tentunya akan diikuti dengan pendekatan hukum. Nah, kalau misalnya pendekatan hukum itu jelas, kalau anak buahnya atau prajurit itu melakukan kesalahan di dalam melakukan tugas selama di
ditempatkan di Papua, ya tentu pendekatan hukum akan tetap secara disiplin akan tetap ditegakkan. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi dia katakan ya tidak perlu disembunyikan, harus diekspos dan sebagainya. Nah, ini saya pikir mungkin pendekatan yang kombinasi yang selama ini dilakukan itu bisa melengkapi. Nah, itu. Nah, yang terakhir, maksud saya yang berikutnya adalah Laut Cina Selatan. Dia masih tetap memberikan suatu argumentasi bahwa pendekatan di Laut Cina Selatan ini harus diplomasi approach itu yang lebih penting, sehingga karena dia juga memiliki hubungan emosional, hubungan dengan mitranya katakanlah di Amerika itu sangat cukup dekat, maka diharapkan akan terjadi dialog yang komprehensif di dalam menyelesaikan masalah tensi di Laut Cina Selatan. Baik. Saya pikir itu juga salah satu ada poin yang patut kita hargai. Dan yang terakhir dia menyampaikan menyangkut masalah alutsista. Kemampuan APBN sangat terbatas. Anggaran Kementerian Pertahanan itu tidak bisa naik lebih daripada 1% dari PDB. Nah, dia memberikan solusi bahwa ya kita tidak perlu membeli alutsista sekaligus, karena ada beberapa fungsi dari alutsista. Bisa disimpulkan bahwa dari beberapa fungsi alutsista itu bisa digabung menjadi satu alutsista yang dapat bermanfaat bagi pertahanan dan keamanan negara. Baik. Jadi efisiensi di sini ditonjolkan. Nah, itulah yang menyebabkan hampir dipastikan semua anggota Komisi 1 sangat mengapresiasi. Dan hanya yang menjadi konflik kami adalah menyangkut masa tugas. Masa tugas yang begitu kecil, masa tugas yang begitu terbatas, 1 tahun kurang lebih, 1 tahun 1 bulan. Kemudian ide yang brilian itu kami hanya khawatirkan apakah tercapai. Tetapi dia mengatakan ya saya akan prioritas. Nah, ini satu kebijakan yang saya pikir sangat positif sekali dan hampir dipastikan Komisi 1 sangat menyambung baik. Itulah yang kira-kira menyebabkan rapat ini begitu cepat prosesnya terjadi dan diputuskan secara aklamasi. Semua fraksi setuju bahwa kita menyetujui Pak Andika sebagai calon Panglima TNI yang baru yang akan dilantik. Baik, sekarang saya ingin minta pendapatnya dengan argumentasi yang disampaikan oleh Kasat Jenderal Andika Perkasa ini, Prof. Salim Said. Bagaimana pandangan Prof. Salim Said? Dan bisakah hal tersebut akan diselesaikan dengan masa jabatan 13 bulan atau 400 hari, Prof? Ya, itu kan pandai-pandainya presiden saja. Sebab presiden kan tahu masa jabatannya Pak Andika itu terbatas masanya. Tapi kan ada kekuatan yang bisa dipakai oleh presiden untuk memberi kesempatan bagi Pak Andika untuk menyelesaikan rencananya seperti yang Anda beri kesempatan kepada beliau tadi untuk mengemukakannya. Jadi sebenarnya sudah selesai itu urusan. Yang tersisa sekarang adalah kapan waktu yang tersedia bagi presiden untuk melantik Pak Andika. Sebab saya yakin sebelum fit and proper test, paling tidak Pak Jokowi itu sudah mempunyai gambaran apa yang akan dikerjakan oleh Pak Andika. Dan Pak Andika sebagaimana yang diuraikan oleh Bapak, lupa lagi namanya Bapak partai apa? Pak Syarif Hasan. Pak Syarif Hasan, Prof. Pak Syarif Hasan. Kita pernah ketemu di waktu Bapak jadi dubes di Praha. Ya. Kita ketemu berkali-kali, tapi kan ini kan waktu berjalan. Jadi tentu Anda harus mengerti kalau saya sekarang pelupa. Saya ini adalah contoh yang baik, profesor yang pelupa.
Jadi nggak usah heran kalau saya suka lupa. Begitu. Jadi artinya Pak Andika itu tentulah sudah ada pembicaraan dengan Bapak Presiden, sebab ini adalah pilihan Bapak Presiden dan waktunya terbatas. Ya. Yang ini juga sebenarnya mestinya tidak usah terjadi apabila ada perencanaan yang benar. Jangan sampai masa jabatannya singkat. Tapi Presiden kan mempunyai prerogatif, bisa memperpanjang masa tugas Pak Pak KSAD yang hari ini dipilih, disetujui menjadi Panglima TNI. Jadi nggak ada soal sebenarnya, nggak ada soal. Baik, iya, Prof. Jadi kalau DPR ya. Baik, Prof. Izin ya, Prof. Kalau DPR sudah menyetujui, ya. Silakan. Baik. Mohon maaf ya Prof kalau misalnya sedikit komunikasi kita karena ada delay antara saya dan Prof. Tapi mungkin boleh izin Prof saya sekarang ke Mbak Kony terlebih dahulu. Kalau Mbak Kony sendiri mengingat sempat kita berbincang sebelumnya mengenai kans dari Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima. Ada case-case yang di-highlight atau tugas-tugas penting yang di-highlight Mbak Kony ke depan. Nah, dengan jawaban dan argumentasi dari Pak Andika, kira-kira ini Mbak Kony bagaimana? Puaskah? Karena di DPR sudah setuju ini. Bagaimana Mbak Kony? Selamat malam dulu untuk Prof dan juga Pak Syarif Hasan. Terima kasih penjelasan Pak Syarif tadi sangat detail, sehingga saya sedang jauh juga akan lebih paham. Pertama kalau saya ditanya tentang visi Pak Andika, saya sih agak kaget karena kalau judulnya TNI adalah kita itu bukan visi menurut saya tapi jargon ya. Tapi apa sih yang bisa dibuat oleh Panglima yang hanya akan bertugas selama 13 bulan gitu kan. Ya memang mungkin bikin jargon aja itu. Yang kedua, tapi kita sangat impress dengan satu hal terhadap Pak Andika itu adalah dia orangnya realis banget lah. Sejak beliau menjadi kasat, saya sempat bertemu di DPR, berdiskusi mendengar paparan beliau. Emang beliau orang sangat realis sejati. Jadi contoh tadi, ada yang menarik disampaikan tentang Papua. Menurut beliau, Papua itu juga pendekatannya normal sih, semua orang bicara yang sama tentang pendekatan ekonomi dan lain-lain. Tapi ada yang baru tentang Pak Andika yang tadi disampaikan Pak Syarif Hasan dengan sangat baik, yaitu apa yang kami selama ini juga ingin dorong, bahwa pendekatan diplomasi itu harus kuat gitu. Dan tadi disampaikan oleh Pak Syarif Hasan, ternyata beliau memaparkan bahwa untuk kasus Papua harus ada pendekatan diplomasi terutama terhadap negara-negara dekat. Ya artinya kita bisa baca lah selama ini siapa sih yang ikut-ikut main mata kah atau flirting atau apapun istilahnya terhadap Papua dari negara tetangga kita. Jadi itu akhirnya clear, ada tugas real yang akan dilakukan oleh Pak Andika dan itu menarik. Untuk saya ya. Yang kedua adalah concern beliau tentang Laut Cina Selatan. Itu rupanya yang saya sampaikan tadi bahwa sejak beliau menjadi kasat saat kami dulu bertemu di DPR aja, beliau sudah bilang kok saya tuh orangnya apa ada yang kita buat yang bisa kita buat saja. Itu bahasa beliau itu demikian. Nah berarti Laut Cina Selatan ini menarik. Beliau merasa bahwa karena beliau dekat ke Amerika atau di frame seolah-olah dekat ke Amerika, maka aspek diplomasi Laut Cina Selatan itu akan dimainkan oleh Indonesia. Sekali lagi ini sangat menarik, tetapi saya melihat 13 bulan, ya kecuali ada unsur-unsur politik lagi yang bergerak nih ya terhadap perpanjangan beliau. Sekali lagi ini bisa saja terjadi gitu kan. Dalam 13 bulan meraih diplomasi semacam itu, semoga saja bisa diwujudkan, tapi saya rasa juga nggak mudah karena saya pikir AUKUS itu tidak sesederhana kita lihat. Saya melihat kasus AUKUS ini itu adalah bagaimana betul-betul tarik-menarik antara Barat dan Timur dan kita di tengah-tengah. Saya menyebutnya Barat dan Timur sebenarnya antara coalition of the willing dan coalition of the non-willing gitu. Coalition of the willing itu bukan saja memperkuat armada Australia dalam kekuatan kapal selam gitu, tapi mungkin kan kita semua tahu ada 11 poin lain yang menurut saya sangat harus menjadi perhatian kita. Penguatan Australia dalam kekuatan logistik mereka bersama, kekuatan industri pertahanan bersama, kekuatan cyber bersama, kekuatan antariksa bersama gitu kan, dan kekuatan intelijen bersama itu nggak main-main. Jadi menurut saya itu juga harus menjadi PR yang harus diperhatikan Pak Andika.
Nah, kalau kita baca visi misi beliau, memang beliau menekankan tentang itu. Dan saya juga sangat impress dengan penekanan beliau kepada kemampuan kodal. Tapi yang mungkin saya agak khawatir, agak wondering itu. Beliau menyatakan misalnya pemantapan untuk interoperabilitas TNI dengan pola operasi trimatra terpadu. Nah, menurut saya ini tuh justru masalah TNI selama ini adalah masalah pengintegrasian. Itu yang menjadi masalah kita. Nah, kalau memang itu bisa dicapai, kita bersyukur saja itu memang bisa dilakukan. Karena memang itu yang paling penting dalam sebuah konsep perang modern. Kekuatan 3 matra itu untuk bisa beroperasi terpadu itu adalah sesuatu yang penting. Nah, bagaimana Pak Andika akan melakukan itu, mewujudkan sebuah komando, kendali, komunikasi, kontrol, cyber, intelijen, pengamatan, dan pengintaian dalam sebuah operasi militer dalam 1 tahun ini, kemudian merubah doktrin yang sudah melekat sangat gitu, itu akan menjadi persoalan. Tapi sekali lagi 13 bulan itu saya harapkan kita bisa melihat banyak perubahan. Cuman yang saya lebih khawatirkan sebenarnya satu aja lah kalau terkait pemilihan Panglima ini. Kalau 13 bulan ini betul-betul tidak bisa dilakukan perpanjangan Panglima TNI, maka kita akan menyaksikan pergantian Panglima TNI dalam setiap tahun itu sekali. Karena kan kemudian akan diganti Pak Yudi, kalau gambar saya ya, kecuali ada keajaiban Presiden mampu melakukan seperti dilakukan di Polri gitu, ada lompat langsung kepada beberapa angkatan. Tapi kalau normal nih, saya bayangkan setelah Pak Andika dalam 1 tahun, kemudian Pak Yudo masuk dalam 1 tahun, kemudian Pak Fajar masuk dalam 1 tahun. Ini sekali lagi kalau dalam keadaan kita lihat normal, nggak tahu kalau tiba-tiba bisa ada intercept masuk generasi yang lebih muda, kemudian akan kembali lagi ke darat gitu, setelah diselang oleh Pak Yudo, itu bisa saja terjadi. Tapi saya melihat kalau memang konstelasi pemilihan Panglima TNI ini nggak kita benahi, kita akan capek gitu. Karena kalau saya melihatnya secara pribadi, untuk kali ini mungkin unsur politik lebih sangat besar ya. Banyak hal yang saya perhatikan, misalnya 6 bulan sebelum ini, seolah-olah nama beliau sudah betul-betul disuarakan dari langit gitu. Kita semua tahu lah. Saya nggak usah ulang cerita, tengah malam saya ditelepon hanya untuk dari satu partai menyatakan bahwa ini sudah pasti lah. Nah, apa Andika yang jadi nggak usah pernah dibahas lagi. Itu kan sudah dan konkret kan hari ini Pak Andika. Jadi buat saya sebuah keputusan politik itu telah mempengaruhi TNI. Padahal kembali ke Undang-Undang 34, penggantian Panglima TNI adalah untuk organisasi TNI. Nah, itu aja yang saya harapkan kita tetap bisa memegang prinsip itu. Jadi betul Pak Salim Said katakan tadi, Prof. saya itu menyatakan bahwa ini sudah selesai. Ya, kita kasih selamat kepada Pak Andika Perkasa, sukses, dan harapan kita memang visinya bakal terjadi, atau jargonnya bisa diwujudkan. Saya nggak melihat ini visi misi ya, tapi lebih pada jargon. Nah, jargon itu coba kita harapkan bisa diwujudkan. Demikian. Baik, iya, sesaat lagi mungkin nanti saya akan banyak menggali kepada Prof. Salim Said usai jeda berikut, karena memang menjabat sebagai Panglima TNI secara undang-undang juga memang bertanggung jawab kepada Presiden, Panglima TNI atau mungkin Jenderal Andika Perkasa, memang belum dilantik. Jenderal Andika Perkasa memang merupakan calon tunggal dari Presiden. Bagaimana seorang Andika Perkasa bisa menerjemahkan politik Presiden dan tetap tegak lurus untuk membawa organisasi TNI yang profesional sesaat lagi.